Jakarta, Bu. Iya. Kemarin enggak tuh. Enggak ya? Jakarta mana dulu Pak, kan beda-beda. Oh iya ya, Jakarta tuh lebar ya. Tentang Jakarta ya, Jakarta mana dulu katanya ya. Kadang di tempat saya hujan, di tempat lain enggak, atau sebaliknya. Kalau Bu Rian, Jakarta, masuknya Jakarta Selatan apa Timur? Timur. Timur ya. Kalau Bu Mun masuk di mana itu? Serang. Serang. Ya. Oh, Serang ya. Serang. Oke. Gimana cuaca di sana, Bu? Panas banget. Oh, panas banget. Oke, nggak apa-apa ya. Betul. Baik, kita sudah siap ini, Mas Jo sudah kasih kode, berarti kita bisa mulai topik untuk hari ini. Kita akan review lagi pembahasan yang lalu ya. Silakan, Dr. Syafiq, kami siap untuk mendengarkan. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas tentang seminar ras dan res. Kita harus paham bahwa tubuh kita itu mempunyai 4 proses. Yang pertama adalah proses elektromagnetik, di mana kita setiap berbicara, setiap berpikir itu mengeluarkan energi yang bervibrasi dalam bentuk suara, cahaya maupun indera bebas ya, radiasi. Proses yang kedua adalah proses elektrolisa. Karena adanya air maka dalam tubuh banyak sekali elektrolit. Proses yang ketiga adalah elektrokimia, di mana kita ketahui bahwa dengan elektrokimia ini maka tubuh bisa dikoordinasi antara proses elektrolisa dan proses reaksi kimia. Jadi ada 4 proses: elektromagnetik, elektrolisa, reaksi kimia, dan elektrokimia. Mari kita pahami dulu proses elektromagnetik. Proses elektromagnetik terdiri atas bahwa ada energi yang berupa suara, cahaya, dan radiasi, kemudian melakukan getaran yang namanya vibrasi, dan vibrasi ini berbentuk gelombang. Jadi dalam setiap kita berpikir itu adalah proses elektromagnetik, maupun berbuat adalah hasil dari proses elektromagnetik. Nah, proses elektromagnetik ini kemudian diteruskan dengan proses yang kedua adalah proses elektrolisa, di mana pada proses elektrolisa adanya air maka terdapat elektrolit yang vital, misalnya natrium, kalium, magnesium, barium, dan ada elektrolit yang berperan pada untuk pH dan buffer, dan ada juga elektrolit yang dibuat untuk melakukan kofaktor. Jadi ada elektrolit utama, ada elektrolit pH dan buffer, ada elektrolit kofaktor. Proses yang ketiga adalah proses elektrokimia, di mana kita dikoordinasi, dikontrol oleh sitokin, adalah hormon-hormon yang dikeluarkan oleh sel, apakah itu autokrin, apakah parakrin, ataupun endokrin. Nah, proses elektrokimia juga dilakukan melalui pelepasan senyawa yang namanya neurotransmitter dari ujung-ujung akhiran saraf. Kemudian yang ketiga adalah senyawa yang namanya hormon. Jadi dengan adanya hormon, neurotransmitter, dan sitokin, maka terjadilah proses koordinasi dan kontrol. Yang keempat adalah reaksi kimia. Kita ketahui bahwa reaksi kimia ini bisa menimbulkan oksidan. Setiap reaksi kimia menghasilkan oksidan, dan reaksi kimia juga menggunakan enzim, dan enzim ini digunakan untuk proses metabolisme. Jadi ada oksidan, ada metabolisme, ada enzim. Kita lanjut dengan apakah karakteristik orang yang hidup. Orang yang hidup adalah selalu adanya organisasi seluler, adanya proses reproduksi,
ada proses metabolisme, ada proses keseimbangan homeostasis, ada pewarisan, ada respon terhadap rangsang, dan ada pertumbuhan dan perkembangan, serta adanya proses penyesuaian terhadap lingkungan yang disebut melalui proses evolusi. Orang hidup selalu ditandai dengan dia tumbuh, dia reproduksi, dia mewariskan sifat-sifat, dia melakukan proses homeostasis, dia melakukan proses metabolisme, dia melakukan proses respon seluler, serta respon terhadap rangsang yang terjadi pada sel. Nah, kita ketahui juga adanya sel komunikasi, jadi antara sel terjadi komunikasi. Ya, di sini adalah gambaran dari sistem transduksi atau signal transduction, dimulai dengan adanya reseptor menangkap sinyal, kemudian diteruskan melalui proses elektrokimiawi, sehingga terjadilah enzim metabolik, terjadilah protein genetik regulator, terjadi juga protein sitoskeletal, untuk menjadi protein-protein yang bermanfaat untuk kegiatan sel. Jadi manusianya sel adalah protein. Nah, kita ketahui bahwa kita punya lingkungan mikro, yaitu adanya pembuluh darah, adanya sel-sel kanker, adanya kalkulasi oksigen dan obat, dan juga adanya ambilan dari sel yang terhadap oksigen maupun obat yang berada di muka sel. Di sini juga sel mengandung perlu adanya oksigen untuk apa? Untuk pembagian pembelahan sel, untuk agar supaya sel tidak mengalami hipoksia, agar sel juga oksigenasinya cukup, sehingga dengan demikian dia bisa memperbarui atau bisa melangsungkan usianya. Kemudian di sini ada juga efek antara obat dengan sel, bisa merusak respon sel, atau karena adanya obat yang masuk juga dapat daya tahan yang diperlukan oleh sel, sehingga dengan demikian kemungkinannya adalah sel bisa sakit ataupun mati. Sama di sini jadi karakteristik organisme yang hidup adalah dia melakukan pernapasan, dia tumbuh, dia bergerak, dia ekresi, dia reproduksi, dan dia memerlukan nutrisi. Jadi ada 7 atau 8 karakter dari semua orang makhluk hidup. Sama ya ini adalah komunikasi sel, ini autokrin, di mana sel mengeluarkan hormon untuk sel giring dari sel sendiri. Kemudian ada hormon yang perlu untuk sel yang lain, sel tetangganya namanya parakrin. Dan ada yang untuk sel yang jauh dari tempat beradanya, yaitu yang melalui pembuluh darah yang namanya endokrin. Kemudian ada yang langsung sel dengan sel saling memberikan substansinya kepada sel yang berdekatan dengannya. Kita ketahui bahwa kita hidup karena adanya signal atau rangsang kepada tubuh kita. Dan rangsang terhadap tubuh kita itu melalui 2 proses yang namanya homeodinamika, dan kemudian dilanjutkan dengan homeostasis, sehingga terjadilah signal transduksi pada sel, sehingga terjadilah respon seluler. Dan salah satu dari respon seluler tadi bisa berupa fagositosis, untuk sel-sel yang rusak ataupun untuk bakteri-bakteri yang tidak baik untuk dimakan. Nah, sehingga dengan di sini ada hubungan antara RAS dan RES. RAS adalah sifat kewaspadaan dari tubuh kita, dia bisa langsung mengadakan respon lawan atau lari. Kemudian di sini juga ada sistem pertahanan sel yang berupa 1, kontrol dan koordinasi, angiogenesis, regenerasi, adanya mikrobiom, dan adanya proteksi DNA serta imunitas. Sehingga dengan demikian jawaban sel bisa memperbaiki agar supaya sel tetap hidup, ataupun bakteri-bakteri yang menyerang akan dimakan melalui proses fagositosis. Nah, RES ini adalah sebetulnya proses fagositosis. Sedangkan RAS adalah
menjaga agar tubuh kita tetap waspada sehingga mampu melawan atau lari dari rangsang-rangsang yang membahayakan tubuh. Jadi di sini ada hubungan antara ras dan rest. Jadi ras adalah mempertahankan kewaspadaan, menjaga agar supaya dia bisa melawan atau lari daripada ancaman yang datang ke dalam dirinya, dan rest adalah proses pertahanan tubuh yang diakhiri dengan fagositosis apabila itu akan merusak tubuh. Apa saja respon seluler? Respon seluler bisa menjadi misalnya ekspresi genetik, kemudian aktivasi enzim, bisa juga sintesa protein, bisa juga proliferasi sel, bisa juga sel bertumbuh, sel mengadakan diferensiasi, sel mengadakan imun, sel mengadakan perbaikan jaringan, sel mengadakan gerakan hemotaksis, dan sel juga mengadakan kontraksi, serta juga regenerasi. Nah, ras adalah untuk kewaspadaan tubuh, untuk mengontrol dan untuk mengkoordinasikan. Jadi reticular activating system adalah sistem anyam-anyaman saraf yang berperan agar supaya kita tetap sadar, waspada, dan mampu melakukan tugas kontrol dan koordinasi di antara semua sel dalam tubuh. Oleh karenanya ras terdiri atas kontrol somatomotorik, kontrol somatosensorik, kontrol neuroendokrin, dan kontrol visceral. Jadi viscera organ-organ dalam terkontrol, neuroendokrin juga terkontrol, kepekaan dari tubuh juga terkontrol, motorik dari tubuh juga terkontrol. Dan melalui ras inilah terjadi proses kewaspadaan untuk kontrol dan koordinasi. Sehingga dari masing-masing kontrol tadi mengeluarkan neurotransmitter yang namanya cholinergic, dopaminergic, serotoninergic, histaminergic, yang fungsi akhirnya adalah agar supaya kita mampu melakukan respon menghadapi masalah atau lari dari masalah, agar supaya tubuh tetap sehat. Di sini akan kita pelajari adalah bagaimanakah perlakuan daripada sel ini, yaitu melalui perkembangan sel, kemudian sel menjadi menua atau sel menjadi mati, terjadi proses degenerasi, terjadi proses regenerasi, terjadi proses adaptasi, terjadi komunikasi antar sel, terjadi diferensiasi sel, dan terjadi respon sel, serta terjadi selular proliferasi, tergantung apa peranan dari stimuli yang datang ke tubuh itu. Kalau kita ingat kemarin adalah ras itu mempunyai berbagai fungsi. Satu adalah agar mengontrol supaya kita bisa tetap waspada, kemudian memfilter hal-hal yang baik ataupun yang jelek, kemudian juga menghilangkan hal-hal sampah, serta juga bisa bersifat mengeksekusi atau memutuskan apa yang perlu dilakukan, apakah melawan ataukah lari. Nah, sehingga di sini pada ras dinilai juga komunikasi antar beberapa pusat-pusat di dalam otak, entah itu pusat berpikir, pusat merasakan, dan pusat juga memori. Sehingga dengan demikian diperlukan saraf-saraf penghubung yang mengkoordinasikan yang disebut dengan ras tadi, reticular activating system, sehingga kita bisa terlepas dari ancaman dan kita juga bisa mencapai tujuan yang kita lakukan untuk hidup ini. Jadi formatio retikular atau ras itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kerja otak. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa menjawab melalui pusat-pusat di thalamus, di hipotalamus, dan juga pada medulla spinalis. Sehingga dengan demikian ras itu adalah anyam-anyaman saraf yang berperan untuk menjaga kewaspadaan, kesadaran untuk jawaban apa yang perlu kita jawab apabila ada rangsang dari luar kepada tubuh kita. Apakah
rangsang tadi membahayakan tubuh kita ataukah rangsang tadi tidak membahayakan. Sehingga dengan demikian jawabannya adalah disesuaikan dengan rangsangan yang terjadi itu. Itulah ras. Nah, sehingga ras tadi terjadi dua bagian. Ada bagian yang bersifat menerima rangsang, ada yang bersifat menjawab rangsang. Jadi ada sensorik, ada motorik. Nah, sensorik ini juga terjadi pada anyaman saraf yang pergi ke atas untuk ke pusat korteks, sedangkan yang motorik yang ke bawah. Ada yang memfasilitasi dan ada yang menginhibisi. Ada yang memacu, ada yang menghambat. Nah, fungsi ras tadi adalah terdiri dari neuron-neuron yang terdapat pada pusat atau jaras inti dari batang otak, dan sifatnya adalah anyam-anyaman neuron polisinaptik dan merupakan jaras-jaras. Dia menerima input dari seluruh bagian dari tubuh, dan dia juga mempunyai bagian yang menjawab koneksinya terhadap semua level yang ada pada otak, dan juga dapat juga melakukan fungsi yang berbagai fungsi yang bisa berefek kepada tubuh, apakah itu motorik, apakah sensorik, ataukah autonom, ataupun respon-respon yang terjadi pada korteks. Sehingga itulah fungsi ras yang intinya adalah kewaspadaan. Nah, ras ini ada dua macam, ada res yang namanya, ini res retikuloendothelial system ya, bukan ras. Ada dua macam, adalah makrofag yang memakan, ada makrofag yang beredar. Yang makrofag yang berada di tempat misalnya sel-sel retikulum, misalnya pada pulpa dari limpa, pada limfonodi, pada thymus, ada juga pada sel-sel endotel, yaitu sinus-sinus nodus lymphaticus, sinus-sinus limpa, sinusoid pada hati, pada sumsum tulang, pada kapiler-kapiler kelenjar adrenal, dan juga kapiler-kapiler hipofise. Sedangkan makrofag yang bersifat beredar atau berliar tadi atau wandering makrofag ini bisa berupa monosit darah, bisa merupakan histiosit dari jaringan ikat. Nah, jadi tubuh kita mempunyai respon, apakah kita akan menghadapi musuh atau lari dari musuh, tergantung daripada kemampuan tubuh kita. Jadi namanya fight and flight yang dilakukan oleh sistem saraf otonom. Nah, jadi pada respon menghadap ataupun melarikan diri adalah dilakukan oleh organ otak yang namanya hipotalamus, yang bisa mengaktifasi saraf simpatis dan juga bisa mengaktifasi adrenal cortical system dengan mengeluarkan cortical releasing factor, sehingga terjadi adenocorticotropic hormone, sehingga terjadilah rangsangan terhadap arus darah, sehingga menjadilah kita jawaban yang tepat agar supaya tubuh tetap terhindar dari ancaman. Kalau tadi fungsi dari ras, sekarang apa fungsi dari res? Adalah ya fungsi fagosit tadi, memakan atau bakteri, zat benda-benda asing, ataupun juga sisa-sisa jaringan yang tidak berguna, serta memakannya dan mencernanya sehingga dia tidak berbahaya bagi tubuh. Dia juga menghancurkan sel-sel darah merah yang sudah tua, dan dia juga tempat penyimpanan dan metabolisme dari zat besi, dan juga membentuk pigmen-pigmen empedu. Itulah fungsi dari res. Nah, komponen dari res tadi bisa berupa sel-sel monosit, bisa sel-sel makrofag, yang ada di hati namanya Kupffer cell, yang ada di limpa namanya limfonodi dan paru-paru, dan juga sel-sel endotel yang berada pada pembuluh darah, baik di dalam sumsum tulang, pada limpa maupun pada limfonodi. Nah, tipe-tipe makrofag ini mempunyai nama yang berbeda tapi fungsinya sama. Misalnya pada hati namanya sel Kupffer, pada otak itu namanya mikroglia, kepada limfonodi namanya sel retikuler, pada jaringan namanya histiosit,
dan pada paru-paru namanya sel-sel alveolar. Ini letak daripada sel-sel res tadi yang berfungsi agar supaya fagositosis mendestruksi bakteri-bakteri yang membahayakan pada tubuh. Nah, fagositosis adalah merupakan bagian dari proses imun yang alami. Makrofag tadi adalah merupakan sel-sel yang kuat memakan sampai pada 100 bakteri, termasuk memakan partikel-partikel yang besar seperti eritrosit yang sudah menua, dan juga bisa menghilangkan produk-produk sampah yang terjadi pada saat metabolisme. Ini adalah sel makrofag tadi, ini adalah partikel yang akan dimakan, kemudian dikelilingi, kemudian dihancurkan, terjadilah proses fagositosis. Ini juga sama dengan ya. Nah, jadi sistem imun yang bersifat alami ini dilakukan oleh sel makrofag, sel endotel, mast cell, natural killer T cell, dan juga T cell, natural killer cell, ILC, dan dendritic cell, serta basofil dan eosinofil. Ini adalah semua sel-sel yang mampu melakukan fagositosis dari reticuloendothelial system. Ini macam-macamnya sel, ya. Ini berasal dari jadi perkembangan sel-sel darah, ya, ada yang bersifat, ada yang makrositik, ya, ada yang ini megakariosit, ya, ada juga makrofag, ada juga monosit, ada juga plasma sel. Ini sama sel-sel makrofag tadi bisa eosinofil, bisa neutrofil, bisa natural killer cell, bisa fibroblast, bisa makrofag, bisa eosinofil, bisa sel-sel dendritik, bisa sel-sel mast, dan juga bisa bersifat monosit. Ini masuk ke dalam sel kemudian dihancurkan oleh sel-sel tersebut di atas. Nah, jadi mengulang kembali antara hubungan ras dan res ini, bahwa ras adalah untuk supaya kita tetap waspada, sadar, dan siap menghadapi rangsang yang ada dari luar, baik yang membahayakan atau tidak membahayakan, melalui cara mengontrol dan mengkoordinasikan semua sel-sel yang ada di tubuh, baik yang ada di otak maupun yang ada di tubuh, serta yang ada di organ-organ, sehingga ada kontrol terhadap dinding motorik, kontrol terhadap sensori kepada tubuh, kontrol terhadap organ-organ dalam, dan kontrol neuroendokrin. Semuanya dilakukan oleh ras, sehingga menghasilkan neurotransmitter yang namanya cholinergic, dopaminergic, serotoninergic, histaminergic, tergantung respon yang akan dijawab. Melalui proses yang namanya fight and flight response. Jadi respon menghadap atau lari dari masalah. Dan akhir daripada kerja ras ini adalah pada res, yaitu fagositosis. Jadi RES adalah berfungsi untuk melakukan proses fagositosis dan juga menghasilkan menghancurkan eritrosit yang sudah tua, kemudian juga menyimpan zat-zat besi. Demikian para adik, peran antara ras dan res. Radit. Oke, siap Dokter Syafiq. Iya, tadi itu penjelasan ya, review kembali dari Dokter Syafiq mengenai fungsi res dan fungsi ras, ya, res dan ras, ya. Jangan soal tiru ya, res dan ras, ya. Oke, nah sekarang kesempatan buat teman-teman, Bapak Ibu, kalau mau bertanya atau kemarin ada yang mau ditanyakan, ya sekarang saya buka waktunya ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Nah, jadi tadi yang kesimpulannya itu kan, kalau ras itu dia sifatnya
kewaspadaan gitu ya, Pak Dokter ya. Ya, maka terdiri atas anyaman sel-sel saraf. Oh gitu. Ya. Sel-sel. Emang kalau biasanya nggak nyaman. Ya karena kan tubuh kan sel-selnya banyak, jadi perlu mengadakan anyaman loh. Namanya retikuler itu anyaman. Oh gitu. Reticular activating system, sistem membangkit melalui sistem anyaman saraf. Nah, mengapa pakai saraf? Karena itu melalui proses elektrokimiawi yang cepat, yang namanya refleks. Oh gitu. Oh iya ya. Makanya tadi pas pertama itu dibagi-bagi dulu tuh maksudnya itu. Jadi Ya. ke proses elektrokimiawi itu. Ya. Oh jadi otomatis ya, refleks itu kan Ya. otomatis Jadi kerja sendiri kan ya gitu ya, kan. ya. Coba Pak Radit pada slide elektromagnetik Pak Radit, tolong digambarkan. Terus berarti yang warnanya ungu. Terus. Radit, terus. Slide ke-8 berarti. Ke-9. Halo Pak Radit. Pak Radit. Oh, sorry, suaranya ketutup. Sorry tadi ketutup suaranya. Oke. Yang ke-11 apa ke-9, Dok? Coba. Yang ke-11 atau ke-9. Bentar, saya hitung dari depannya. Lagi. Ya, Hop. Sebelumnya ini. Ini. Belum, sebelumnya. Ya, oke. Jadi Anda lihat di sini, ini sinyal, ini rangsang pada tubuh. Ya, melalui proses homeodinamik, itu melalui kelenjar pineal. Dulu pernah kita jelaskan, pineal, hipotalamus, hipofise, target organ. Kemudian dari homeodinamik ke homeostasis, ya, agar supaya tensi tetap normal, ya, semuanya serba normal itu melalui proses homeostasis. Itu melalui HPA, hipotalamus, hipofise, target organ. Kemudian sampailah ke dekat sel namanya signal transduksi, maka terjadilah respons seluler. Jadi respons sel itu terjadi karena adanya rangsang. Tapi melalui proses elektrokimiawi dalam neuron-neuron polisinaptik. Seanyam-anyam ini ya. Jadi ada refleks segmental, ada intersegmental, ada transsegmental. Semuanya ini tersusun dalam yang namanya RAS. Yaitu agar supaya tetap waspada, agar supaya kita bisa menghadapi atau lari dari masalah yang kita hadapi. Dan kemudian tubuh mempunyai sistem pertahanan. Yang pertama adalah kontrol dan koordinasi, yaitu melalui RAS. Kedua, angiogenesis, menghasilkan pembuluh darah baru. Yang ketiga adalah regenerasi, ya. Kemudian mikrobiom adalah mikroba pada tubuh. Kemudian melalui proteksi DNA, yaitu supaya telomernya menjadi panjang. Kemudian imunitas itu sendiri. Dan hasilnya itu adalah RES yang mengurus. Nah, RES tadi urusannya bisa bersifat fagositosis, yaitu semua yang membahayakan dimakan. Ya, kemudian juga selain fagositosis juga sel-sel darah merah yang tua juga diganti. Kemudian juga menjaga agar supaya zat besi bisa disimpan. Begitu. Inilah gambaran kesimpulannya. Jadi antara RAS dan RES saling berhubungan.
Maka disebut reticular activating system. Kalau ini reticular endothelial system. Karena sel-selnya bisa berupa monosit, bisa endotel, bisa makrofag tadi yang saya sebutkan macam-macam selnya. Dan fungsi utamanya adalah fagositosis. Semua sel-sel yang rusak, bakteri bisa dihancurkan. Begitu penjelasannya, paham? Oh iya, jadi apa? Istilahnya dia yang mengeksekusi gitu ya Pak? Bagaimana? Iya, Red. coba kembalikan. Ini kan kita menjadi waspada terhadap musuh yang di hadapan kita. Ya. Hasilnya apa? Itu res yang menentukan. Apakah difagosit, apakah dia regenerasi, apakah dia proteksi DNA, apa dia imunitas, tergantung daripada apa yang kita hadapi. Ini jawabannya kan ini. Kontrol koordinasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Angiogenesis pembuluh darahnya menjadi bertambah. Regenerasi sel-sel yang mati diganti yang baru. Mikrobiom kuman-kuman yang ada pada tubuh menjadi diperbaiki. Proteksi terhadap DNA, DNA yang rusak diganti. Kemudian imunitas, sistem imun. Jadi inilah peran seluruh daripada ras tadi, yaitu agar bisa menjaga pertahanan tubuh. Dan salah satu pertahanan tubuh yaitu kontrol dan koordinasi adalah melakukan res, yaitu proses fagositosis, memakan sel-sel yang rusak, menyimpan zat-zat besi dan sebagainya. Oh, berarti res itu adalah salah satu dari tindakan yang tadi Mekanisme Pak. pertahanan, ini kan mekanisme pertahanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kontrol dan koordinasi. Ya. Sel harus terjaga, terkontrol dan terkoordinasi, tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Kemudian bentuknya bisa berupa angiogenesis, membentukkan sel-sel darah baru, misalnya pada pembentukan kanker, bisa regenerasi, sel-selnya yang rusak diperbarui, mikrobiom kuman-kuman yang ada diperbaiki, kemudian DNA proteksi, dilindungi DNA-nya supaya telomernya tidak berkurang atau menipis. Kemudian juga imunitas, kekebalan. Ini hanya imunitas. Pada pertahanan itu ada CARM ya, atau Carmedi namanya. Carmedi, mikrobiom DNA imunitas. Nah, salah satu dari mekanisme pertahanan itu adalah musuh yang tidak baik dimakan, dirusak. Fagositosis ini. Ini dilakukan oleh reticular endothelial system yang diperankan oleh berbagai macam sel. Ada yang namanya monosit, ada yang namanya sel-sel Kupfer, makrofag, dan lain sebagainya. Paham? Ya Pak, ya. Lebih jelas, lebih jelas. Silakan. Jadi res itu adalah salah satu respon dari ras ya. Salah satu pertahanan tubuh. Ya, jadi respon dari atau ras meresponnya dengan salah satunya pakai res tadi ya. Jadi ras tadi memacu pertahanan tubuh mana yang paling baik untuk menjawab tantangan di depan. Melalui hadapi atau menghindar. Oke. Misalnya saya mau ada musuh yang besar, maka saya berani mukul. Tapi kalau misalnya terlalu besar, saya lari. Namanya flight and fight response. Itu yang memutuskan ras ya? Yang memutuskan itu ras? Iya. Karena ras tadi mewaspadai ini yang dihadapi siapa ini? Oh ternyata musuhnya lebih kuat dari saya lari. Maka disebut reticular activating system. Sistem pembangkit yang bersifat anyam-anyaman saraf. Sifatnya polisinaptik. Sehingga pada ujung-ujung dari akhiran saraf dikeluarkan neurotransmitter asetilholin, adrenergic, dopaminergic, serotoninergic, tergantung.
Paham sekarang? Ya berarti itu yang mengambil keputusan ya Pak ya kalau ada sesuatu gitu ya. Iya, iya. Jadi ras ini menghubungkan antara perasaan, memori, ya, penglihatan, semuanya dihubung-hubungkan. Ini jawabannya gimana? Penglihatan begini, pembawaan begini, semuanya dihubung-hubungkan supaya jawabannya itu betul-betul efektif dan efisien. Itu ras. Berarti dia antar jaringan ya, jadi antar sistem ya. Jadi Ya, semua retikuler itu anyaman-nyaman. Retikuler itu artinya anyaman. Ada lagi reticular endothel system karena sel-sel endothel, monosit, semuanya itu adalah makrofag. Yang sifatnya juga anyaman-nyaman, saling hubungan satu dengan yang lain. ya bayangannya Bu Rian anyam-anyaman tuh kayak misalnya menganyam bambu jadi anyam-anyaman gitu Bu. Enggak maksudnya. bukan maksudnya kenapa anyaman-nyaman apakah yang lain enggak kan berarti gitu. Berarti dia apa? Berbeda sendiri modelnya gitu sih. Enggak deh, Pak. Karena jawaban yang paling cepat hanya harus melalui saraf. Karena pada sistem saraf terjadi proses elektrokimiawi. Depolarisasi, repolarisasi untuk menghasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter itu bisa juga hormon dan sebagainya. Ya. Pak, itu listriknya dari mana, Pak? Dari elektrolit natrium dan kalium. Oh, listriknya dari cairan itu gitu. Elektrolit, jadi di dalam sel ada natrium, di luar sel ada kalium. Kedua-duanya saling mempertahankan membran sel sehingga membran selnya bersifat elektrik. Nah, kalau natriumnya keluar, maka terjadilah proses depolarisasi. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif pada permukaan membran sel. Nah, melalui depolarisasi dan repolarisasi, maka terjadilah importase listrik. Jadi keluar masuk ya natrium kalium maka saya katakan tadi elektrokimiawi itu adalah untuk mengatur elektrolisa, mengatur reaksi kimia. Kembali kepada slide pertama, Pak. Coba slide pertama. Oke, siap, Dokter. Kalau itu kan di sel kan, Pak ya, terjadinya di sel gitu kan? Ya, coba yang pertama, Pak. Terus pertama. Paling depan lah. Terus lagi. Lagi. Ya, lagi. Ya, oke. Jadi ada 3 proses. Yang satu elektromagnetik. Supaya energi itu berubah getaran bisa berubah gelombang. Yang kedua elektrolisa supaya terbentuk elektrolit. Kemudian elektrokimia yang mengatur elektrolisa dan reaksi kimia nomor 4 itu. Itu bukan reaksi kimia, itu reaksi kimia ya, salah ketik. Jadi ada 4 proses elektromagnetik, elektrokimia, elektrolisa, dan reaksi kimia. Yang berperan di sini adalah elektrokimia, mengatur elektromagnetik yang masuk, elektrolisa yang berlangsung, reaksi kimia yang terjadi. Oke, yang kedua Pak, slide yang berikutnya. Dalam proses elektromagnetik itu bagaimana caranya? Yaitu melalui satu suara, cahaya, dan radiasi diubah jadi getaran, vibrasi. Dan vibrasi tadi berubah menjadi gelombang. Terus, yang kedua, proses elektrolisa itu gimana? Ada elektrolit paling utama, misalnya natrium, kalium, magnesium, ferrum. Ada elektrolit yang mengatur pH, yaitu ion H, dan baper, asam lemah, dan basa lemah. Dan ada juga elektrolit yang berfungsi sebagai kofaktor pada reaksi enzim atau pada reaksi kimia. Terus, 3. Elektrokimia, ini yang koordinasi ini ada mengeluarkan sitokin,
mengeluarkan neurotransmitter atau mengeluarkan hormon. Nah, sitokin sendiri ada 3, ada autokrin, ada parakrin, ada endokrin. Autokrin untuk itu sel sendiri, parakrin untuk sel tetangga, endokrin untuk sel yang jauh melalui pembuluh darah. Sehingga dengan demikian semua sel saling kerjasama, saling bantu-membantu. Sedangkan neurotransmitter itu adalah zat yang dikeluarkan pada akhiran saraf melalui sinapsis, yaitu ada cholinergic, ada dopaminergic, ada serotoninergic, ada lagi histaminergic, tergantung apa itu, apakah histamin, apakah serotonin, apakah dopamin, dan sebagainya. Sedangkan hormon adalah ya kelenjar-kelenjar yang dikeluarkan oleh hipofisis tadi. Ada yang merangsang pada adenocorticotropic hormone dan lain sebagainya, ada growth hormone dan sebagainya. Ya, yang keempat, reaksi kimia itu bisa menghasilkan, setiap reaksi kimia selalu menghasilkan oksidan, sehingga di dalam tubuh ada antioksidan. Nah, kalau antioksidan pada tubuh sangat berkurang, maka perlu antioksidan dari luar tubuh melalui minum OT. Kemudian reaksi kimia juga bisa bekerja sebagai metabolisme. Ada metabolisme anaerob, ada metabolisme aerob. Kemudian reaksi kimia juga memerlukan enzim. Sebab kalau tanpa enzim, reaksi kimia itu berjalan terlalu lambat. Nah, setiap kerja enzim itu memerlukan kofaktor tadi sama koenzim. Maka itulah 4 proses reaksi yang sangat penting dalam pertahanan tubuh. Sudah paham? Ya, itu terjadi di setiap sel, Pak ya? Iya. Jadi kita harus paham ini, harus paham betul. Apapun nama penyakitnya itu prosesnya seperti ini. Kenalilah tubuhmu. Jadi kalau ngobati jangan merusak proses ini. Malah menguatkan keempat proses ini. Maksudnya kalau obat kimia berarti bisa melumpuhkan proses-proses ini gitu? Iya, jadi elektromagnetnya diperkuat, elektrolisnya diperkuat, reaksi kimia diperkuat, sehingga dengan demikian kita bisa, sistem pertahanan tubuh kita bisa optimal. Oke, tanya lagi, silakan. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo. Ini adalah inti dari semua masalah yang perlu Anda ketahui tentang tubuh kita. Jadi tubuh kita adalah energi. Melalui suara, melalui penglihatan, melalui pendengaran itu energi. Yang kerjanya adalah bergetar. Dan getaran itu selalu menggunakan gelombang. Nah, setiap gelombang itu bisa saling menguatkan, bisa saling melemahkan. Maka kalau kita berpikir positif, itu gelombangnya tinggi. Ya, kalau reaksinya negatif pikiran kita, maka ya negatif. Pak, maksudnya suara cahaya itu dari luar maksudnya, Pak? Apa? Ya itu tadi kan elektromagnetik itu kan energi berasal dari suara cahaya. Jadi kita ini ada tubuh elektromagnetik. Apa yang kita omongin itu mengeluarkan elektromagnetik kepada lingkungan. Nah, nanti kembalinya juga kalau kita positive thinking, kembalinya juga positif. Tapi kalau kita negative thinking, kembalinya negatif. Jadi oleh karena itu, marilah kita berpikir positif supaya tubuh kita sehat. Oh, berarti itu input output ya, sama aja, Pak ya? Iya, namanya energi itu bisa vice versa, dong, bisa pulang balik. Siapa menanam, mengetam, siapa yang berbuat baik, dia akan menangkap hasilnya yang baik. Kalau yang positif, ya positif. Yang negatif, jadi jangan sampai pikiran kita negatif. Karena pikiran itu adalah gelombang elektromagnetik yang bergetar. Maka rasa pun juga elektromagnetik. Ojo mempunyai perasaan jelek pada sesama. Berpikirlah husnudon, positive thinking. Jangan memandang hal-hal yang negatif, sedih, anyel itu adalah negatif semua, itu merusak.
Sehingga elektromagnetnya bisa mempengaruhi elektrolisa, elektrolisanya mempengaruhi reaksi kimia, dan akhirnya mempengaruhi juga elektrokimianya. Mempengaruhi juga ras dan resnya. Gitu. Berarti itu sebetulnya kalau diperbesar ada listriknya, Pak. Apa gimana, Pak? Apa ya? Ya itu tadi gelombang itu. Elektromagnetik, elektro kan listrik. Ya, maksudnya berarti dia kalau kelihatan kayak listrik-listrik gitu ya? Iya, memang kita ini bukan fisik, kita ini energi. Kata Einstein, kita itu energi. Kalau kita berbicara energi, maka berarti kita getaran. Jadi kalau orang bercinta itu getaran apa fisik? Entah tuh, kan pandangan mata. Dari mata turun ke hati, ya enggak? Nah, ya itu kan semuanya listrik. Kasih sayang ibu terhadap anaknya, itu kan juga energi. Begitu dia marah, air susunya juga enggak enak. Berarti sebenarnya banyak listrik, Pak, ya di sekitar kita, Pak, ya? Ya, Nggak kalau kelihatan. kita ini bisa zoom ini kan karena apa nih? Ini kan gelombang. Oh, iya. Gambar Anda bisa kelihatan di sini. Ini kan gelombang. Jadi gelombang itu sangat hebat. Oh, gitu ya. Ya. Perang gelombang dong, Pak, ya. Sebenarnya, Pak, ya. Iya, maka barang siapa beramal yang baik, maka akan bisa menyebarluaskan kebaikan tadi ke seluruh dunia. Maka ada belief, ada brain, ada body, ada behavior. Metagenetic being. Manusia kita adalah manusia metagenetik. Jadi jangan sekali-kali bersifat negatif. Selalulah positif bahwa Tuhan masih ada. Don't worry, be happy. Gitu loh. Selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Jadi itu intinya hidup itu. Siapa menanam, mengetam. Apa yang kau tanam, yang kamu tanam kejelekan, ya hasilnya kejelekan. Jadi tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Namanya self healing. Sel juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri melalui apa? Melalui autokrin. Tetangganya sel juga bisa disembuhkan oleh sel yang lain namanya silaturahmi, namanya parakrin. Sel yang jauh juga bisa dibantu melalui endokrin. Jadi kita disuruh saling bersilaturahmi, saling bantu-membantu agar supaya dunia ini lestari. Kata goblok. Paham? Ya. Inilah intinya kedokteran di sini ini. Sederhana tapi orang tidak paham. Kalau sumber energi, Pak, yang utama? Apa? Sumber energi yang utama. Keyakinan tadi dong. Kan pikiran. Oh, Pikiran itu adalah getaran elektromagnetik yang tidak pernah kita pikirkan bahwa itu getaran, ya dong. Perasaan itu juga pikiran yang terpendam, ya enggak? Maka cinta kasih adalah energi yang paling hebat. Vibrasinya 500 ya, Pak, ya. Sifat Tuhan yang namanya Ar-Rahman tadi. Allah sangat sayang pada apa yang diciptakan. Yang Ar-Rahim adalah Allah sangat sayang pada orang-orang yang memahami akan dirinya, yang selalu menyembah dirinya, ya dah. Tanpa Ar-Rahman nggak mungkin kita tercipta. Kita diciptakan Tuhan oleh karena Tuhan sangat menyayangi kita. Melalui kalimat cipta yang namanya kun fayakun. Kun itu kan suara. Suara itu kan vibrasi. Vibrasi itu kan getaran. Kun jadi, maka jadilah.
Jadi itu anatomi, struktur, dan jadilah adalah faal, fungsi. Fa itu roh yang disembuskan. Tanpa fa nggak mungkin terjadi akun. Itu metafisiknya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi orang tanpa agama nonsen dia bisa sehat. Hanya agama yang selalu menekankan pentingnya behavior. Tapi behavior yang dilandasi dengan belief, keimanan bahwa Tuhan itu ada selalu berada bersama kita. Don't worry, be happy. Mengapa sedih? La tahzan, la takhaf itu kan don't worry, be happy. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sedekat urat leher kita, gitu. Di mana saja, kapan saja kita meminta, Tuhan akan memberi. Asal permintaannya tulus dan ikhlas, penuh dengan cinta kasih. Kalau Tuhan menyayangi kita, kita juga harus menyayangi Tuhan. Kan begitu? Jadi kita ini tergantung pikiran kita lah. Kalau kita pikirannya negatif, ya hasilnya ya Anda sukses. Kalau Anda sukses, yakin berhasil, semuanya berhasil. Kun fayakun. Jadi. Tapi begitu ragu-ragu, maju mundur, namanya poco-poco. Nggak ada apa. Ini kayak biye. Itu orang yang tidak yakin. Biye ya maju mundur. Poco-poco. Silakan bertanya nih. Siapa lagi? Oke. Silakan ya, apalagi yang bertanya. Mbak Mamun memang ada gambarnya ini. Nggak bisa ngomongnya, Pak. Nyimak aja ini mah. Nyimak aja. Nggak nyimak aja. Bu Harni, ada pertanyaan Bu Harni. Gambarnya mana Mumun nggak ada itu gimana itu? Ya, muncul tuh. Masa orang silaturahmi nggak boleh? Nah gitu sekarang juga. Suaranya. Balian berani sekarang. Oh iya, soalnya ada Pak. Nah kalau saya bisa melihat apakah Anda ceria apa tidak kelihatan dari wajah Anda. Kalau tadi kan peteng banget. Nah, nggak bertanya nggak apa-apa. Tatapan Anda sudah bisa bertanya pada saya. Lah iya loh. Ngerti atau tidak ngerti kelihatan dari wajah. Kan getaran. Ya, ada yang lain aja. Apa? Semua wajah itu menggambarkan kondisi Anda. Anda lagi senang, Anda lagi sedih kelihatan. Karena apa? Karena itu getaran. Ya, saya senang terus Pak. Meskipun jauh. Senang terus, insya Allah. Iya, meskipun jauh aku bisa merasakan. Ya enggak? Ya. Ya. Ini wajahnya Bu Mumun cerah terus itu, ceria. Bu Harni juga tuh ceria, Bu Ria. Oke. Cukup jelas Bu Harni pembahasannya. Mu itu kan kamu, Mun itu kan bulan. Jadi kamu seperti bulan. Semoga bisa menerangi semuanya ya. Nah, iya. Ya Allah, amin. Makasih banyak. Yuk Bu Harni takon kau maju mundur Bu Harni ke. Ya betul Pak, maju mundur matanya. Oh, wedi tidak Klaten Bu Harni. Ya. Ini Pak, ya sedikit mau tanya, tadi kan pembahasannya memang bagus sekali. Jadi karena terlalu luas, jadi memang benar sih pertanyaannya jadi bingung ya. Ini sedikit aja Pak mau tanya, ini kalau kita lagi tidur itu apakah semua proses-proses tadi yang termasuk elektromagnetik, termasuk elektrokimia itu semuanya juga tetap berlangsung Pak? Iya, jadi ras itu juga menjaga kamu harus tidur.
ras juga mengatur bangun tidurnya Anda. Wayahe turu ya turu, itu ras juga yang ngatur. Jadi kalau Anda itu ngantuk, itu ras yang bekerja. Kue turu wo, kue kesel awakmu, karena sel-sel yang lain pada bingung. Mulane nek ngantuk ya turu, aja malah meleleh terus, malah dikejepit ngon rupu matane dijepit ngono, ya ora iso apik. Jangan memaksakan kehendak. Ras yang memerlukan. Iki wayahe turu, sel-selnya udah kesel, wayo istirahat. Maka ada flight and fight and rest and digest. Pada malam hari itu tubuh disuruh istirahat, rest and digest, mencerna semua yang dimasukkan dalam tubuh, dicerna yang baik. Jadi ini wayahe malam ya tidur, siang ya bangun. Maka ras juga mengatur bangun tidurnya seseorang melalui siklus bangun tidur. Itu ya. Semuanya ya sudah diatur ya Pak ya. Iya, tinggal pakai tapi nggak ngerti makainya, orang karena nggak mau memahami. 2 kali Zoom-nya nggak keluar, nggak ada yang hadir. Ini berguna atau tidak kan kelihatan di situ. Berguna Pak sebenarnya. Berguna banget. Urip kok dodolan OT terus. Yang penting belajar. Iya. Supaya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan itu fungsinya. Siap ya. Maka setiap sel itu tidak pernah bersifat individualistik, tidak pernah. Sel selalu membantu tetangganya. Sel selalu membantu sel-sel yang meski jauh di sana. Jadi seluruh dunia ini penduduk dibantu, didoakan. Ya enggak? Maka manusia itu rahmatan lil alamin, selalu mendoakan semuanya, alam sekitarnya itu selalu baik. Kayak lagunya Gomblo. Lestari itu. Maka tumbuh-tumbuhannya dipelihara, binatang piaranya dipelihara, anak-anak dipelihara dengan kasih sayang. Karena kasih sayang energi yang paling hebat. Kalau ini Pak, kalau sel-selnya manusia dengan sel-selnya tumbuhan itu apa ya? Sama atau beda bentuk atau ini ya Pak? Ya, berbedanya hanya berbeda bentuk saja. Susunannya juga agak ada bedanya, tapi cara kerjanya sama. Semua sel perlu air. Semua tanaman tanpa air mati enggak? Mati. Nah, tapi kita kan kalau minum enggak pernah minum yang baik, ya enggak? Betul. Minum kalau ingat, kalau enggak ingat ya enggak minum. Minum kalau manis, kalau enggak manis ya enggak minum. Yang dicari botol yang mahal, bukan air yang bersih, ya enggak? Balik ya Pak. Iya. Nah, kalau orang nggak punya air terjadi proses dehidrasi. Kalau dehidrasi selnya darmo. Kering, mati ya. Nah, iya, sama dengan tumbuhannya orang disiram ya mati. Iya betul. Berarti hampir sama ya berarti ya. Karena adanya air memperlihatkan elektromagnet tadi menjadi elektrolisa, menjadi reaksi kimia. Tanpa air nggak mungkin ada reaksi kimia. Tanpa air nggak mungkin ada elektrolisa, kan begitu. Betul. Maka Tuhan bilang semua yang hidup, aku hidupkan dari air. Ya enggak? Betul. Jadi Air sumber. orang kalau sedih menghabiskan air mata. Iya. Sebetulnya semuanya mudah, tapi cara berpikir kita itu mempersulit diri sendiri. Kalau ada barang baru, nyengkurang sih. Lupa barang apa. Ya enggak, negative thinking itu namanya. Kalau positive thinking,
ya masuk. Kalau Pak Syafik bisa, aku harus bisa. Sama-sama manusianya kok. Apa bedanya? Otak sama, mata sama, hidung sama. Yang beda kan strukturnya, komposisinya. Iya enggak? Ya, betul. Karakteristiknya. Perempuan kan kadang-kadang perasaan, Pak. Kadang perasaannya yang Makanya joroso mangroso eli. Perasaan kok negatif, kok yang positif. Ya enggak? Pas aku iso aku ora iso kan negatif. Ojo gumun, ojo gelo, ojo gugu. Kuwi wong Jawa ngono. Kowe wong Jawa wong Londo. Apa kowe Londo ireng kowe? Londo. Pakaiannya Jawa tapi pikirannya Londo. Jangan hamburger, jual makan sego. Wis orang kena. double. Jenenge bangsa yang gojek-gajek, maju mundur, maju mundur. Oke. Oke, jadi cukup jelas ya Bu Arni ya, Bu Rian juga ya. Terima Oke. Ada usul nggak untuk topik Sabtu depan? Apakah ada usul untuk topik Sabtu depan, Bu Rian, Bu Arni? Pak, membahas masalah darah, Pak. Hah? Darah. Bu, kalau penting kalau pertanyaan kalau Ibu ingin mau ya, itu 4 proses ini dijelasin. Ya, 4 proses tadi ya. Ini yang paling utama, malah darah balang itu kan bentuk saja. Ya. Darah kan juga cairan dong. Ya. Semuanya kan air. Oh ya. Ya. Ya, betul, Pak. Ada air kental, ada air cuer kan itu aja. Ada air dikasih merah-merah, warnanya merah, namanya darah. Ada air kita bening, ada air sendi, ya enggak? Ada air mata, ya enggak? Ya. Ada air seni, warnanya kuning, mambu, ya enggak? Tapi kan air, nah itu loh. Iya. Ya, boleh, Pak. Jadi 4 proses tadi ya, elektromagnetik, elektrolisa, elektrokimia, dan reaksi kimia. Kimia. Oke, Ya. mantap. Siap. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Syafiq untuk pemaparan hari ini ya, review mengenai RAS dan RAS ya. Jangan lupa ya, RAS reticular activating system dan RAS reticular endothelial system ya. Baik, terima kasih untuk atensinya. Kita tunggu Sabtu depan. Kita mau bahas 4 reaksi ya yang ada dalam tubuh kita ya. Elektromagnetik, elektrolisa, elektrokimia, dan reaksi kimia ya. Itu dasarnya tubuh kita itu yaitu isinya yaitu itu aja ya. Baik, terima kasih. Hitungan kelima kita akan tutup acara Zoom kita ya. 5, 4, 3, 2, 1, Oti. Ya, sekali lagi ya, Oti. Ya, sampai ketemu lagi.